Lagu ini itu yang bisa bilang saya bertemu dengan seseorang. Orang yang memperkenalkan saya dengan lagu ini. Sholawat itu kan kita biasa ya, sholawat bareng. Tapi dia kirim satu link ke saya dan dia juga suka sama sholawat ini. Lalu ketika tidur gitu, kok kayaknya ini benar-benar datang di saat di usia yang sudah tidak lagi muda dengan segala kegelisahannya. Lagu ini datang menyentuh saya dan lalu saya kemudian esok harinya berpikir gimana kalau saya buat aransemen baru. Ini cepet banget lah prosesnya. Aransemen itu saya buat, saya panggil arranger, lalu kemudian alhamdulillah bisa ketemu lah antara maunya saya dengan maunya arranger gitu. Dan syairnya itu yaitu dia mengingatkan kita usia kita itu berkurang sebenarnya setiap hari. Dengan ulang tahun tuh umur tuh berkurang sebenarnya, tapi dosa itu tiap hari bertambah gitu. Jadi semoga ketika saatnya Allah memanggil kita gitu ya, kita kan nggak ada yang tahu. Covid kemarin tuh pelajaran tentang kematian yang luar biasa sebetulnya. Seorang tiba-tiba teman hari ini ngantor bareng, besok atau kabarnya udah nggak ada. Nah makanya di video klipnya juga kita gambarkan gitu, ada beberapa orang yang pulang kepada Allah di saat Covid kemarin. Mbak Rike, perjalanan spiritual seperti apa sih yang dirasain sama Mbak Rike sampai akhirnya tercetus untuk merilis single Religi, dan apakah lagu ini jadi turning point untuk Mbak Rike buat hijrah atau seperti apa gitu Mbak Rike? Saya nggak tahu hijrah itu gimana ya. Tapi bagi saya sendiri intinya lagi-lagi saya nggak lagi muda. Saya punya tanggung jawab terhadap anak tentu saja, terhadap pekerjaan saya yang luar biasa. Begitu menjadi wakil rakyat itu nggak gampang dengan segala tantangannya, dengan segala cobaannya. Kalau saya tidak menerima hidayah ini dari Allah untuk lebih mempertajam, memperdalam spiritualitas saya, dengan bertambahnya usia, metabolisme juga berubah dan sebagainya. Ini justru membuat saya lebih fase ini membuat saya bisa lebih cepat lagi untuk cari solusi, untuk berpikir lebih tenang gitu. Karena ada yang harus diperjuangkan. Misalnya saya ambil contoh, saya sedang memperjuangkan menyelamatkan uang pekerja dan pemberi kerja di BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang itu ada indikasinya akan dialihkan seperti kembali sistem yang lama sehingga bisa diinvestasikan tanpa dalam prinsip dan amanah, nilainya 700 triliun lebih gitu kan. Nah dulu saya inisiator undang-undang, tentu nggak sendiri, tapi saya inisiator undang-undang BPJS ini. Dan kemudian kalau teman-teman rasakan dulu dan sekarang itu agak berbeda cara pengelolaannya sebagainya. Kalau tidak diselamatkan di dalam sistem yang kami usulkan waktu itu, akan terjadi seperti Jiwasraya dan Asabri misalnya. Tapi alhamdulillah jalan. Nah ini kan sebetulnya saya kalau dibilang marah, saya marah sekali gitu, karena ini uang dari keringat orang gitu. Lalu kemudian mau dialihkan, diotak-atik undang-undangnya dengan menyusup di RUU Kesehatan misalnya. Kalau dulu saya pasti udah ngamuk-ngamuk tuh di DPR, di paripurna. Tapi sekarang saya lebih tenang dan dicampur dengan doa, ternyata sesuatu lebih ada mukjizat lah ya. Lebih dengan apa yang terjadi misalnya di Kementerian Keuangan dan sebagainya. Ini memang akta perubahan ini juga diusulkan oleh salah satu orang di Kementerian Keuangan.
Nah, saya ketika beberapa bulan lalu saya sangat gelisah gitu, dan kemudian saya gimana caranya ya, saya powerless lah di DPR, itu anggota biasa. Bagaimana caranya untuk bisa menyelamatkan ini, dan dengan lebih tenang gitu, bagaimana cara mengungkap permainan di Kementerian Keuangan. Lagu ini menemani saya masuk dalam proses itu. Ketika dalam kegelisahan saya nggak bisa tidur malam gitu ya, dengan lagu ini terus abis mungkin besok akan gini. Nah, salah satu contohnya adalah apa yang terjadi pada David. Itu adalah turning point juga untuk sistem keuangan negara kita sebenarnya, di mana hal-hal yang selama ini tidak terungkap mulai terungkap semua gitu. Dan besok saya akan, insya Allah akan jenguk David juga, dengan spiritualitas yang lebih baik rasanya, dengan lebih tenang gitu. Kita jadi lebih melihat angle yang berbeda dari hal-hal yang selama ini kita nggak ngelihat. Misalnya kalau doa itu kan, ya Allah tunjukkanlah yang benar itu benar, berikan kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kekuatan untuk melawan kezoliman, dekatkan aku dengan mereka yang baik ya Allah, jadikan aku manusia yang baik, jauhkan aku dari mereka yang jahat ya Allah, dan jauhkan juga aku dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Tiba-tiba teman-teman ada yang pada pergi gitu ya, yang tadinya berjuang bareng. Waktu itu sempat down banget karena saya merasa sendiri, kok pada pergi semua gitu. Setelah lagi-lagi lagu ini yang menemani, itulah jawaban dari Allah. Tidak usah sendiri, tidak usah merasa sendiri. Kita nggak sendiri gitu. Jawaban dari Allah, mungkin orang-orang yang menjauh ini adalah orang-orang yang tidak baik dalam hidup kita, dalam perjuangan kita. Jadi semuanya lebih bisa dinetralisir, udahlah kalem aja lah. Kalau besok pulang juga selesai, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau apa, kita mau terlalu menggebu-gebu juga. Tapi insya Allah bukan berarti taubat itu pasrah tanpa ikhtiar. Doa berikhtiar itu jadi satu paket yang nggak bisa lepas. Tapi juga apa ya namanya, kalau ada yang diperjuangkan itu belum berhasil, ya udah lebih bisa senyum.